Salam, perkenalkan nama saya Jerry Semarmare dengan NIM 2302010115 kelas Agribisnis 1A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya pelajari, yaitu ilmu pengantar ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tersebut. Materi yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Jadi, ekonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu oikos, dan nomos yang artinya rumah tangga dan tata atau peraturan dan aturan. Ekonomi menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian JIT, dan pemakaian barang dan kekayaan, atau bisa disebut dengan keuangan. Ekonomi berkenaan dengan setiap tindakan atau proses yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Ilmu ekonomi juga mempelajari segala aktivitas manusia di dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas agar tercapai kemakmuran. Mengapa belajar ekonomi? Baiklah, saya menjelaskan mengapa belajar ekonomi. 1. Memperbaiki cara berpikir. 2. Melatih mengambil keputusan. Yang ketiga, membantu memahami perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Membantu memahami masyarakat nasional dan internasional. Kebutuhan manusia menurut kegunaan yaitu ada 3, ada primer, sekunder, dan tersier. Menurut sifat ada 2, yaitu jasmani dan rohani. Menurut waktu yaitu saat ini dan akan datang. Dan yang terakhir, menurut subjek ada individu dan kolektif. Pemuas kebutuhan, cara memperolehnya melalui ekonomi dan bebas kegunaan yaitu konsumsi dan produksi. Proses pembuatan yaitu bahan mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Kaitan dengan barang lain yaitu komplement dan substitusi. Materi yang kedua, sektor adalah istilah yang sering digunakan untuk dalam bidang ekonomi untuk menggambarkan kelompok atau kategori kegiatan ekonomi yang memiliki kesamaan karakteristik. Dalam perekonomian terdapat 3 sektor utama, yaitu sektor primer, yang kedua sekunder, dan 3 tersier. Berikut ini saya tampilkan beberapa sektor perekonomian yang saya ketahui. Materi yang kedua, sektor adalah istilah yang sering digunakan untuk dalam bidang ekonomi untuk menggambarkan kelompok atau kategori kegiatan ekonomi yang memiliki kesamaan karakteristik. Dalam perekonomian terdapat 3 sektor utama, yaitu sektor primer, yang kedua sekunder, dan 3 tersier. Berikut ini saya tampilkan beberapa sektor perekonomian yang saya ketahui. Materi yang ketiga, teori permintaan merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pembeli dengan penjual. Teori permintaan sendiri menjelaskan sifat dari permintaan pembeli pada suatu komoditas barang maupun jasa. Pengertian teori permintaan. Permintaan sendiri didefinisikan sebagai keinginan dari konsumen untuk membeli sebuah barang yang berada di tingkat harga tertentu selama waktu periode tertentu. Pada teori permintaan terdapat pula beberapa faktor pengaruh di dalamnya yang terdiri dari yang pertama, harga komoditas yang ada tersebut. Kedua, harga komoditas lain yang memiliki kaitan erat dengan komoditas yang diinginkan. Ketiga, pendapatan dari rumah tangga serta pendapatan rata-rata dari masyarakat. Keempat, corak distribusi pendapatan yang ada di dalam masyarakat. Kelima, cita rasa dari masyarakat. Keenam, jumlah penduduk yang ada. Ketujuh, ramalan yang berhubungan dengan keadaan di masa mendatang. Materi yang keempat, teori penawaran. Penawaran adalah jumlah total barang yang tersedia pada waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Semakin tinggi harga, semakin tinggi kuantitas yang dikirim. Begitu juga jika harga turun, maka jumlah barang yang dikirim juga akan berkurang atau berkurang. Pesan pasokan sangat penting dalam dunia ekonomi karena dapat digunakan sebagai analisis ekonomi mikro. Penawaran juga dapat digunakan sebagai titik awal untuk berbagai model dan teori ekonomi lainnya. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, biaya input atau faktor biaya produksi.
Yang keempat, harga produksi komoditas lain. Yang kelima, ekspektasi atau ramalan. Yang keenam, adanya tingkat persaingan. Yang ketujuh, harga barang substitusi dan komplementer. Kemudian ada hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit juga jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Materi yang kelima yaitu tentang kurva permintaan dan penawaran yang saya jelaskan tentang materi ketiga dan keempat. Pengertian kurva permintaan dan kurva penawaran. Yesus berarti nikah. Menjelaskan kurva permintaan ialah representasi grafis dari hubungan dari harga produk dan kuantitas produk yang diminta. Sementara kurva penawaran adalah representasi grafis dari hubungan antara harga produk dan jumlah produk yang mampu ditawarkan oleh penjual. Kurva permintaan dan kurva penawaran atau kurva permintaan dan harga memiliki hubungan yang bisa digambarkan dalam suatu grafik atau biasa disebut kurva permintaan. Kurva permintaan menampilkan suatu grafik yang menggambarkan sifat dan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli atau konsumen. Hal tersebut digambarkan dengan harga pada sumbu vertikal grafik dan jumlah pada sumbu horizontal. Faktor yang mempengaruhi permintaan: harga barang, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, selera konsumen, prediksi masa depan. Kurva penawaran merupakan kemauan produsen atau penjual untuk menawarkan barang dan jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Dalam hukum penawaran, jika harga naik, maka penawaran akan naik, dan jika harga turun, maka penawaran juga akan turun. Menurut modul 10, permintaan, penawaran pasar, dan harga. Kurva penawaran menggambarkan grafik yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Dalam ilustrasi, harga produk diukur pada sumbu vertikal grafik dan jumlah produk ditampilkan pada sumbu horizontal. Harga dan penawaran memiliki hubungan berbanding lurus. Ketika harga naik, maka penawaran akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika harga turun, maka harga mengalami penurunan. Faktor yang mempengaruhi penawaran harga: biaya produksi, teknologi, dan prediksi produsen di masa akan datang. Materi yang keenam yaitu elastisitas. Salah satu masalah pokok penting dalam fungsi permintaan dan penawaran adalah menghitung derajat kepekaan atau elastisitas dari jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan yang disebabkan oleh perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Ada 4 konsep elastisitas yaitu yang pertama, elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah presentasi perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Yang kedua, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau S yaitu presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Yang ketiga, elastisitas silang. Elastisitas silang atau EC yaitu presentasi perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga barang lain. Yang keempat, elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan atau disebut E adalah presentasi perubahan kuantitas barang yang diminta akibat terjadinya perubahan pendapat. Materi yang terakhir yaitu tentang teori produksi. Proses produksi merupakan salah satu proses yang penting dalam sebuah proses bisnis. Tanpa adanya proses produksi, konsumen tidak akan bisa memanfaatkan nilai dari barang dan atau jasa yang dibutuhkan. Pengertian teori produksi: makanan, minuman, pakaian, dan semua yang Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari merupakan hasil lab produksi. Bahkan sesuatu yang bukan berupa barang pun, jasa misalnya, merupakan hasil produksi. Teori produksi berdasarkan jenis produksi ekstraksi, produksi agraris, produksi industri, perdagangan, jasa. Teori produksi mengenai tahapan produksi. Yang ketiga, tahapan primer, tahapan ke sekunder, tahapan tersier. Teori produksi tentang biaya produksi. Yang pertama ada biaya produksi tetap atau fixed cost. Yang kedua, biaya produksi variabel atau variable cost. Yang ketiga, biaya produksi total atau total cost. Yang keempat, biaya produksi rata-rata, average cost.
Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang presentasi pada hari ini, atau materi yang bisa saya jelaskan tentang pengantar ilmu ekonomi. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya akhiri. Shalom, selamat pagi.